Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Saya akan kembali share analisa di XAUUSD ya. Kita mulai dari time frame di weekly ya. Ini akan kita analisa untuk preview dari hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sampai hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Saya mohon maaf ya buat teman-teman, saya baru bisa bikin video untuk analisa ya di minggu ini, dikarenakan kemarin di hari Jumat itu ada musibah di keluarga besar, jadi mau nggak mau saya harus fokus dulu ke permasalahan itu. Ya, semoga permasalahan bisa diselesaikan ya. Lebih tepatnya sih karena ada keluarga yang sakit ya, jadi mudah-mudahan disegerakan untuk diangkat sakitnya ya. Oke, kita akan mencoba mulai dari time frame di weekly. Oke, di time frame weekly udah terlihat jelas bahwasanya dari struktur di weekly ini sudah menunjukkan sinyal penerusan kelanjutan kenaikannya ya. Jadi di sini sudah terlihat adanya ambil inducement sebagai pullback, kemudian di break menjadi break of structure di weekly. Kemudian di minggu kemarin itu juga muncul candle bullish ya. Ini juga candle momentum. Kita kemungkinan akan perhatikan di area fair value gap di weekly ini ya, di antara harga 2851 sampai 2819 itu akan menjadi area yang kita akan pantau ya. Kalau misalkan ini melanjutkan kenaikannya kembali, apakah harga ini akan mampu turun untuk koreksi ya. Jadi mohon dicatat, penurunan emas ini misalkan dalam kondisi seperti ini turun itu kita masih dalam kategorikan sebagai sebuah koreksi aja, jadi bukan untuk menjadi sebuah reversal. Karena secara time frame besar dan pergerakannya ya, baik itu secara teknikal maupun secara fundamental pun juga mendorong harga emas ini untuk terus naik. Oke, di weekly udah kita lihat bahwasanya strukturnya bullish, kemudian di candlenya juga candle bullish, kemudian kita turunkan di daily. Oke, kemarin di hari Jumat ya, terjadi lagi all time high. Yang terakhir itu di harga 2886.81, itu hanya ambil sebuah sweep liquidity. Kita akan pindahkan dulu untuk previous daily high-nya di sini. Kemarin waktu bikin video di hari Kamis saya rencana sell ya, itu hanya dapat sekitar 300 pips, udah gitu kena stop SL plus. Jadi ketika NFP malah ya pergerakannya hantam atas bawah. Saya nggak trading ketika NFP ya, karena memang lagi fokus juga di rumah sakit ya, ada keluarga kita yang sakit. Oke, di sini di previous daily low-nya kita akan tandain di harga 2852.55. Itu akan menjadi batas breakout di bawah ya. Kalau harga ini dia di break, maka break artinya break itu body candle ya, bukan cuman sweep. Ini kan di sini ketika ambil previous daily low-nya ini hanya sebuah sweep, maka dia akan kuat naiknya. Ketika ambil sweep dia kuat naik, artinya sweep ini ambil liquidity internal ya. Tadi kita udah tandain di liquidity internal di weekly-nya di sekitar 2861 sampai 2818-an, itu menjadi fair value gap di weekly ya. Ada kemungkinan besar harga itu akan mengunjungi area sana dulu ya. Ini sementara saya belum ada posisi sih ya, jadi kita akan tunggu untuk minggu ini. Hari Senin ini akan break areanya di mana dulu. Yang jelas pada saat di hari Jumat ini membuat sebuah all time high, itu mengambil liquidity grab atau liquidity sweep di hari Rabu ya, di harga 2882.42 itu diambil liquidity-nya. Ini terlihat adanya shadow atau buntut ekor panjang ini. Ini sebuah candle tolakan ya, candle rejection. Nah,
Untuk hari ini kita akan pantau dulu sih. Sebenarnya saya ada setup di time frame kecil, tapi saya post di VIP. Untuk tapi sifatnya counter trend ya, gitu. Jadi di daily-nya ini kita masih akan tunggu untuk area breakout-nya itu di previous daily low-nya atau previous daily, hanya untuk breakout dalam arti big body candle ya, bukan sebuah sweep liquidity atau liquidity grab ya. Jadi ini kita akan batasi di area situ di 4 jam. Oke, di 4 jam kemarin juga turun nggak sampai area buy zone kita. Di grup saya sudah sampaikan ya, di Telegram gratis saya sudah sampaikan bahwasanya area sekitar 2840-an ini kalau tidak dijebol maka harganya masih akan lanjut naik ya. Dan ini terbukti di area sini kan ada sebuah demand ya di 2845 sampai 2836 itu tidak berhasil break body candle, itu hanya sebuah liquidity sweep cukup dalam. Ini kan ambil, ini kan demand, ini demand yang terdekat sih ya, diambil liquidity kemudian dia naiknya ini cukup lumayan signifikan ya, sekitar 400 pips. Bahkan ketika NFP di H1 itu hanya candle seperti ini, candle doji kayak gini. Jadi ambil sweep naik kayak gitu. Oke, di 4 jam masih saya melihatnya ini masih sebuah area ini ya, membuat sebuah area liquidity atau membuat sebuah area akumulasi ya, akumulasi. Jadi akan membuat sebuah konsolidasi dulu ya, kemungkinan masih akan ada sideways dulu beberapa waktu, kemudian kita akan lihat pergerakan untuk selanjutnya apakah ada dorongan bullish maupun bearish ya. Artinya bearish pun itu hanya sebuah koreksi, kalau dia lanjut bullish artinya itu memang continuation gitu. Oke, di 4 jam ini terlihat masih ambil liquidity atas dan ambil liquidity bawah, belum jelas untuk strukturnya. Di H1 sama ambil, ini tadi saya jelasin di A4 adanya sebuah ambil liquidity, di atas juga ambil liquidity. Di sini sih saya melihatnya ada sebuah order block. Nah, kita akan pantau di area sini sudah mendekati sih. Bisa turun time frame ya untuk misalkan mau counter trend. Ini di M5 ya. Di M5 sebentar. Cari konfirmasi di M5, misalkan ada chance of character bisa entry sell untuk counter trend. Oke, area buy limitnya masih banyak ya di bawah, di harga 2820 sampai 2779 itu menjadi area ekstrimnya. Jadi di H1 strukturnya bullish, kemudian sudah ambil inducement di bawah ini, sebuah liquidity inducement, high validnya ada di sini ya. Ini sekarang menjadi sebuah high valid, kalau di break akan menjadi break of structure. Ini harapan saya ya, untuk ke depan harga itu turun dulu gitu ya, kemudian dia lanjut naik. Jadi kita dapat ngebayanya itu area ekstrim, risikonya kecil gitu ya. Tapi itu kan keinginan kita, namanya market itu kan tidak selalu, bahkan jarang seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Menjaga probabilitas, menjaga resiko. Jadi analisa ini hanya sebuah probabilitas, hanya sebuah gambaran arah harga itu akan menuju kemana. Tapi untuk sementara ini masih sebuah ya bisa dibilang sideways dulu lah ya. Jadi tapi harapan saya kalau misalkan ini mau sell ya, di atas ada order block, kalau misalkan ada konfirmasi untuk entry sell ya kita akan coba entry. Oke. Itu dulu ya mungkin di emas, di gold ini, di XAU USD gambarannya masih seperti itu, masih bullish ya, artinya masih bullish. Kemudian area zone-nya kita sudah tandain masih seperti minggu kemarin ya, di sini di 2820 dan 2779 itu menjadi area buy zone kita. Oke, kita akan coba cek di indeks dolar. Oke, di indeks dolar
terjadi sebuah change of character bearish ya. Yang tadinya sudah tutup gap, kemudian dia change of character bearish, low udah valid, harga masih akan menuju ke area premiumnya. Ya, oke. Sudah ada struktur ya, saya rasa sudah ada struktur yang valid ya, ada trading range-nya antara titik ini ya sampai titik bawah ini menjadi low valid, dan kita sudah tarik Fibonacci. Areanya yang dituju itu di sini, yang terdekat, yang paling apa ya, masuk akal ya, ini di area sini ya, sekitar 109.339 atau 109.120 itu akan menjadi sebuah order block ya, atau menjadi area kalau teman-teman mau entry sell di indeks dolar ya, area situ akan menjadi titik entry. Kemungkinan kalau saya sih mengharapnya untuk melihat dari strukturnya itu akan melanjutkan penurunannya sih untuk indeks dolar ya. Mengingat secara fundamental juga tekanan bearish untuk dolar ini cukup kuat. Oke, kita akan coba cek di Forex Factory ada apa untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita sudah ada di news ya, di Forex Factory selama 1 minggu ke depan. Untuk hari Senin ya, tanggal 10 Februari ini tidak ada news. News itu besok ya, di tanggal 11 jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ini sifatnya The Fed, Jerome Powell ya, memberikan sebuah statement atau memberikan sebuah pernyataan-pernyataan tentang terkait dengan adanya inflation rate dan segala macam kebijakan suku bunga dan inflasi. Itu akan terangkum di pernyataan di Jerome Powell di hari Selasa besok. Nah, rilis data mulai hari Rabu ya, di tanggal 12 Februari 2025 jam 8.30 ada 3 rilis data. Wow, cukup banyak ini ya. Yang pertama core PPI month of month itu angkanya previous 0,2%, kemudian forecastnya 0,3%. Nah, manakala actualnya ini lebih besar atau paling enggak sama dengan forecast yang disampaikan di Forex Factory ini, maka ini akan menjadi sebuah good untuk indeks dolar ya. Jadi mungkin masih ada kenaikan lagi ya menuju zona sell tadi ya. Kemudian untuk news yang kedua ada CPI month of month. Nah, di sini previous 0,4%, forecastnya 0,3%. Nah, ini mix data ya di month of month-nya, di CPI-nya ya, berbeda dengan core CPI. Di sini justru menandakan adanya sebuah koreksi ya di di jam 8.30 di setengah 9 malam ya waktu Indonesia Barat, atau jam 20.30 ya, setengah 9 malam. Ini misalkan ternyata actualnya lebih besar, maka ini akan membuat sebuah good news ya. Tapi di sini nilai forecastnya lebih kecil dari previousnya, maka di sini meramalkan adanya koreksi terhadap indeks dolar. Oke, di rilis data yang ketiga di hari Rabu itu ada CPI year on year. Ini previous dan forecastnya sama ya, 2,9%. Kemudian di jam 10 malamnya juga sama, ini testified juga Fed Chair Powell, sama seperti hari Selasa. Kemudian di hari Kamis di jam 8.30 ada 3 rilis data juga. Core PPI month of month itu previousnya 0,0%, forecastnya 0,3%. Jadi ada kenaikan. Untuk PPI-nya sama ya, previousnya 0,2%, forecastnya 0,2%. Untuk unemployment claims di sini previousnya 219.000. Kemudian forecastnya 221.000. Ini ada penambahan klaim tingkat pengangguran ya di Amerika, forecastnya ya. Manakala ternyata actualnya ini sesuai ya, maka akan membuat dampak negatif terhadap indeks dolar. Oke, di hari Jumat ada core retail sales month of month 0,4%, forecastnya 0,3%. Bad news untuk retail salesnya di jam 8.30 atau jam setengah 9 malam di waktu yang sama ada retail sales ya month of month juga. Ini previousnya 0,4%, forecastnya 0,0%. Di hari Jumat lebih kelihatan ya, Kamis Jumat ini lebih ke bad news ya. Jadi mungkin di hari Senin Selasa Rabunya akan mencoba mencari
high di weekly-nya ya, kemungkinan ya kita harapkan harga ini akan koreksi dulu di emas. Jadi mungkin bad news bisa lanjut naik ya kalau untuk emasnya. Jadi kita akan coba cari titik entry buy-nya di area-area yang kita sudah tandain tadi ya. Semoga apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya untuk mentorship, untuk analisa teknikal. Yang ingin memperdalam tentang metode teknikalnya, silahkan hubungi admin ya, klik link di deskripsi, sudah saya cantumkan nomor WA-nya dan Telegramnya. Untuk yang ingin join di channel Telegram gratisnya, silahkan chat admin ya untuk mendapatkan grup gratisnya. Kita akan verifikasi terlebih dahulu, tapi untuk channelnya free, silahkan klik di deskripsi. Oke, mungkin itu aja ya mungkin untuk minggu ini ya, dan hari ini juga di hari Senin. Kemudian terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.